Misalnya saja di Fiverr ya guys, ini aku sudah mendapatkan beberapa ratus dolar untuk beberapa bulan terakhir ini. Misalnya saja saat aku ngetikkan kata kunci Indonesian article. Nah, di kata kunci ini aku mendapatkan penghasilannya dari klien luar negeri. Jika melihat videoku sebelumnya, pas ngetik kayak gini, maka gigsku akan muncul di bagian teratas guys. Tapi sekarang nyatanya jasaku sudah nggak ada di atas ya, tapi ada di bagian bawah. Kita scroll ke bawah, bukan yang ini guys, tapi yang ini pada bagian terakhir malahan. Nah, ini kenapa? Karena sebenarnya Fiverr sendiri memiliki sistem untuk memberikan kesempatan bagi freelance-freelance baru supaya mendapatkan job dari klien dengan cara menaikkan gigsnya di hasil pencarian jasa di Fiverr. Jadi, jika kamu seorang freelance baru, misalnya belum memiliki level seperti ini, belum memiliki level kayak punya aku ini level 1 atau level 2, ini level 2 di sini contohnya. Nah, maka tenang saja karena sebagai freelance baru kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan job dari klien karena gigs kita akan direkomendasikan oleh Fiverr. Jadi ada siklus semacam perputaran ya di sini gigsnya. Mungkin bulan ini gigsku di bawah, besok gigsku di atas. Nah, seperti itu. Ada ganti-gantian gitu. Misalnya saja kalau untuk jasa Indonesian artikel atau pembuatan artikel bahasa Indonesia, di sini ada contoh-contohnya. Harganya mulai dari 15 dolar, 10 dolar, 5 dolar. Nah, kalau aku sendiri untuk jasa penulisan artikel 15 dolar untuk dengan ketentuan 1000 kata. Oh, sedangkan untuk jasa translate hanya mematok 5 dolar saja. Nah, di sini kita perlu menonjolkan keunikan-keunikan, misalnya seperti ini contohnya, gigs yang ini. Ada keunikannya 24 hours, jadi dapat diselesaikan dalam satu hari. Ini merupakan salah satu keunikan yang bisa ditonjolkan. Nah, ada lagi misalnya yang lain ya. Nah, ada juga yang langsung nembak kata kunci, misalnya topiknya tentang agama. Nah, ada juga yang topiknya tentang tourism. Kemudian ada juga yang nge-target untuk translate saja 2000 kata ke Indonesia hanya 5 dolar misalnya. Nah, ada keunikan-keunikan ini bisa kita tonjolkan. Kalau aku misalnya SEO monster, apa ini? Kira-kira sore itu bisa ditonjolkan apa sih keunikan dari jasa yang kita buat. Kemudian untuk harganya di sini bisa kita lihat misalnya rentangnya mulai dari 5 sampai 15 dolaran ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan harga pasaran. Misalnya untuk kata kunci lain atau jasa lain yang lebih tertarget, misalnya tutorial artikel. Di sini ada juga yang membuat jasa untuk penulisan artikel programming, tutorial. Nah, ini ada juga expert sosial media. Nah, ada juga untuk cryptocurrency, blockchain. Nah, ini bisa ditonjolkan ya guys. Jadi supaya lebih spesifik sehingga klien akan lebih mudah menemukan jasa yang kita bagikan di platform Fiverr. Nah, ini ada juga bahkan ini harganya 100 dolar guys. Nah, rata-rata untuk artikel bahasa Inggris ini 15 dolar ya guys. Ada juga yang sangat spesifik, misalnya ini menulis artikel tentang Ubuntu. Nah, kayak gini nih sangat bagus guys jika kita bisa memberikan jasa dengan informasi yang lebih spesifik. Jadi apabila sudah melihat mengenai kata kuncinya yang ingin kita targetkan dalam penjualan jasa kita, kemudian juga sudah melihat mengenai rentang harga pasarannya, selanjutnya kita bisa menuju tahap ke pembuatan gigsnya. Buat yang belum tahu,
Gigs itu merupakan jasa-jasa yang kita publikasikan di Fiverr. Seperti ini contohnya. Ini aku sudah membuat beberapa gigs, misalnya dari penulisan artikel, terus penjualan backlink, kemudian translate artikel, kemudian pembuatan video, dan di sini aku akan membuat gigs baru untuk penulisan artikel bahasa Inggris contohnya ya. Nah, di sini untuk membuat gigs baru tentunya kita harus mendaftar ke Fiverr terlebih dulu, membuat akun. Jika sudah membuat akun, selanjutnya kita bisa masuk ke menu profil ya. Pada icon di atas kita bisa klik, kemudian masuk profil. Nah, selanjutnya pada bagian profil ini akan ada sebuah tombol Create New Gigs yang bisa kita klik. Di sini kita klik untuk membuat gigs baru. Nah, di sini kemudian kita bisa tuliskan jasa apa yang ingin kita jual. Misalnya di sini merupakan penulisan artikel tutorial bahasa Inggris. Nah, kira-kira jasa yang ingin aku buat contohnya seperti ini. Aku akan membuat 1000 kata tutorial artikel dan gambar selesai 24 jam. Kemudian di sini kita bisa pilih kategorinya. Kategorinya aku pilih writing and translation. Nah, di sini bisa dipilih kategori sesuai jasa yang kamu jual. Kemudian subkategorinya juga dipilih article and blog post. Kemudian di sini kita bisa tentukan service type-nya, SEO writing, informative and educational article misalnya. Kemudian language kita pilih. Di sini aku ingin kasih bahasa Inggris. Kemudian industrinya aku pilih gaming misalnya. Kemudian blockchain and cryptocurrency. Jadi di sini kita bisa pilih industrinya 5 ya maksimal. Kemudian tone-nya atau gaya bahasanya informatif, edukasional, profesional, formal. Article type, tipe artikelnya auto guide. Kemudian edukasional artikel juga pilih tutorial and walkthrough. Oke. Selanjutnya search tag-nya. Untuk search tag-nya pastikan diisi dengan kata-kata yang relevan dengan jasa yang kita publikasikan. Selanjutnya jika sudah, kita pilih save and continue. Kemudian di sini kita bisa tentukan harganya, ada package-nya dipisah menjadi 3 kategori, tapi di sini aku ingin buat satu package saja. Selanjutnya di sini kita bisa isikan deskripsi singkat mengenai jasa yang kita tawarkan. Kemudian di sini kita bisa tentukan delivery time-nya. Saya pilih 1 day delivery. Karena ini merupakan jasa penulisan, maka di sini aku akan mengisikan jasa penulisan ini untuk 1000 kata. Nah, kira-kira bisa ditentukan sendiri ya sesuai jasa yang kita berikan nantinya. Nah, selanjutnya pada bagian price ini harganya aku isi $60 guys untuk satu artikel. Kemudian pada bagian bawah ada juga add extra service. Nah, kita bisa membuat jasa tambahan. Misalnya kalau klien ingin menambahkan kata pada artikel tersebut, kita bisa kenakan charge $12 untuk 100 kata, $15. Tambahan artikel juga boleh, 1 hari untuk $60. Jadi harganya jangan diisi murah ya guys. Jadi sesuaikan dengan kualitas yang kamu berikan pada jasa yang dijual ini. Kemudian jika sudah, kita bisa klik save and continue. Kemudian kita bisa isikan deskripsi mengenai jasa yang kita tawarkan lebih detail di sini. Setelah selesai pengisikan deskripsinya, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan tombol save and continue.
Nah, pada bagian ini tidak bisa di skip ya, karena kita harus mengisi minimal satu requirement. Nah, misalnya di sini aku meminta untuk menuliskan secara detail mengenai kebutuhan artikel yang ingin diorder. Nah, ini bisa diisi dalam bentuk free text. Kemudian apabila sudah mengisi requirement-nya, kita bisa klik save and continue. Jika sudah, kemudian kita bisa tambahkan image atau gambar gigs-nya. Nah, di sini sebenarnya aku sudah siapkan gambar untuk gigs-nya yang aku desain menggunakan Canva. Gambarnya seperti ini ya, guys. Nah, kalau bisa kita tunjukkan foto kita di gambar gigs-nya. Kenapa? Karena ini bisa meningkatkan kepercayaan klien kepada kita karena bisa melihat langsung siapa sih yang akan mengerjakan proyek yang diberikan itu. Nah, maka di sini sudah terlihat jelas orangnya. Dan saya menggunakan identitas asli, misalnya namanya ada Bemis, tidak menggunakan nama samaran, sehingga klien akan lebih percaya untuk bekerja sama dengan orang yang transparan daripada menyembunyikan identitasnya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan gambar-gambar pendukung lainnya yang mungkin menarik perhatian buyer atau klien untuk menggunakan jasa yang kita miliki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk gambar-gambarnya di sini bisa dengan mudah desain menggunakan Canva. Nah, kita juga bisa tambahkan video di sini dan juga dokumen mengenai seperti apakah hasil karya yang pernah kita buat, bisa kita tambahkan di video ataupun dokumen di sini. Selanjutnya kita bisa klik save and continue pada tahap 5 ini. Kemudian pada tahap 6 ini sekarang kita bisa publikasikan gigs-nya. Publish gigs. Nah, seperti itu kira-kira. Done, selesai. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya guys. Di sini kita bisa melihat impresinya seberapa banyak jasa kita muncul selama 30 hari terakhir. Kemudian berapa klik yang kita dapatkan. Nah, kita bisa track di sini. Kemudian kembali ke bagian profil, kita akan bisa melihat mengenai jasa yang kita tawarkan yang sudah dipublikasikan. Contohnya ini ya guys. Aku klik. Nah, maka akan terlihat jasanya kira-kira seperti ini. Di sini aku kasih unlimited revision. Nah, jadi supaya pembeli tahu bahwa ini jasa bukan kaleng-kaleng, makanya harganya sekalian mahal guys. Nah, jadi jangan ngasih harga murah karena usaha kita juga bukan murahan ya guys. Kita harus menghargai usaha kita sendiri supaya orang lain mau menghargai karya kita. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita lihat saja nantinya apakah ini akan mendapatkan order atau tidak. Yang penting kita sudah membuka lapak terlebih dulu di Fiverr.